Trio punya cerita seram. Kepit. From Nekitses. Tempat pertama yang mau kita bahas itu Danau Raja. Danau ini pemandangannya bagus banget, airnya tenang, pas buat nyantai. Tapi, di balik bagusnya itu, ada cerita yang bikin suasana jadi beda gitu. Orang-orang sekitar percaya kalau danau ini ada penjaganya, bentuknya macam-macam. Ada yang bilang makhluk halus, ada yang bilang ular raksasa. Ada beberapa larangan yang nggak boleh dilakuin di dekat Danau Raja. Misalnya, nggak boleh ngomong asal, nggak boleh buang sampah, gas atau berbuat yang nggak baik. Kalau dilanggar, siap-siap aja katanya bakal ditegur sama si penjaga. Jadi kalau kalian ke sana, selain nikmatin pemandangannya, ingat juga buat jaga sikap ya. Siapa tahu kan? Selanjutnya, kita pindah ke Istana Siak Sri Indrapura. Istana ini peninggalan kerajaan Siak, jadi cerita sejarahnya penting banget. Bentuk bangunannya keren, campuran Melayu, Arab, sama Eropa. Tapi, namanya juga bangunan tua, pasti ada aja cerita-cerita seramnya. Katanya sih, di Istana Siak ini kadang kedengeran suara-suara aneh pas malam hari. Tempat ketiga ini suasananya beda lagi teman-teman. Namanya Gua Jepang. Gua ini dulu dipakai tentara Jepang buat sembunyi, simpan senjata, atau mungkin juga tempat menyiksa orang. Banyak pengunjung atau orang sekitar yang ngalamin hal-hal aneh di dekat Gua Jepang ini. Ada yang dengar suara kesakitan, suara orang baris berbaris, atau bahkan lihat bayangan tentara Jepang. Jadi kalaupun kita ke sana, niatnya buat belajar sejarah aja ya, jangan macam-macam. Bagian 4. Air terjun Guru Gemurai, suara air deras dan bisikan makhluk halus. Air terjun Guru Gemurai ini pemandangannya indah banget, airnya bening, dikelilingi hutan yang masih alami. Tapi di tempat sebagus ini pun, ada aja cerita-cerita seramnya. Katanya, air terjun ini nggak cuma indah, tapi juga dijaga. Gangguannya macam-macam, mulai dari nyasar, barang hilang, atau bahkan lihat penampakan. Jadi, kalau mau ke sana, nikmatin aja pemandangannya. Jangan lupa berdoa. Dan yang paling penting, dia sopan santun, puranya al-nyamin. Tempat kelima yang mau kita bahas ini, Pulau Rupat. Pulau Rupat ini terkenal banget sama pantainya yang indah, pasirnya putih, air lautnya biru bening. Tapi di balik bagusnya pantai itu, Pulau Rupat juga nyimpan cerita-cerita seram. Salah satu cerita yang sering aku dengar itu soal adanya makhluk halus atau roh penunggu pulau. Selama kita datang dengan niat baik dan menghargai kebiasaan orang sana, harusnya sih aman-aman aja. Selanjutnya, kita masuk ke daerah hutan nih teman-teman. Namanya Hutan Lindung Bukit Suligi. Pemandangannya masih alami banget, udaranya segar, banyak tumbuhan dan hewan unik. Tapi, namanya juga hutan, pasti nggak lepas dari cerita-cerita seram. Di Hutan Lindung Bukit Suligi ini, katanya sering banget ada pendaki atau orang sekitar yang ngalamin kejadian aneh. Jadi kalau mau menjelajah hutan, penting banget buat siap-siap, punya izin, dan yang paling penting, siwibgik, abnormal willingness. Dan yang terakhir, kita bakal bahas tempat yang punya cerita sejarah dan dianggap keramat banget, yaitu makam Raja-Raja Riau. Ini tempat dimakamkannya para raja dan orang-orang penting dari kerajaan Melayu Riau zaman dulu. Banyak orang yang datang ke sini buat ziarah, mendoakan nenek moyang, atau bahkan minta berkah atau petunjuk. Ada yang bilang pernah ngerasain ada makhluk halus di dekat makam, atau dengar suara-suara aneh pas lagi sepi. Jadi, kalaupun kita ke sana, yang paling penting jaga sopan santun, menghormati tempat itu, karena keramat, dan pastinya mendoakan yang baik. Nah, itu dia tadi 7 tempat dan cerita seram di Provinsi Riau yang sudah aku kumpulin buat kalian. Gimana? Ada yang bikin kalian merinding banget? Atau malah jadi makin penasaran pengen datang langsung? Dari danau yang katanya ada penjaganya, istana yang ada bisikan cerita lama, sampai hutan dan makam yang punya suasana beda. Setiap tempat punya ciri khas dan cerita seramnya masing-masing, yang justru bikin cerita di Indonesia makin kaya. Penting buat diingat ya. Teman-teman, tujuan kita bahas ini semua bukan buat nakut-nakutin atau ngajak percaya sama hal-hal gaib. Tapi lebih ke ngasih tahu kalau di setiap daerah itu ada cerita rakyat, legenda, atau mitos yang jadi bagian dari ciri khas mereka. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe buat video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Komen di bawah ya.
Tempat mana yang menurut kalian paling bikin merinding? Atau mungkin kalian punya cerita sendiri tentang tempat-tempat seram di daerah kalian? Aku tungguin lo ceritanya.